Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa bagi kita semua pagi hari ini. Keberadaan kita pagi hari ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita datang memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab kita tidak bisa membalas setiap perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam setiap keberadaan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari fokus kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang tinggikan Tuhan. Kita agungkan Dia. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Sumber kekuatan bagi kita semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mohon kuasa Roh Kudus memenuhi ruangan ini Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau angkat pujian. Ku beri kemuliaan. Inilah yang bisa kami buat Bapa. Kami hanya bisa naikkan pujian kami kepada-Mu. Hanya berikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
tinggikan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Yesus, Yesus. Glory bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, perbuatanmu ajaib bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini karena kami mau datang memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Karena kami tidak bisa membalas setiap perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Namun pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kami masyurkan Engkau. Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian dan pengagungan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya pengurapan Tuhan sudah menjadi milik bagian kami. Dari altar sampai di belakang, Allah bekerja dengan kuasa Roh Kudus, memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian dan pengagungan kami. Kuasa kegelapan tidak ada lagi di tempat ini. Yang ada hanyalah kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi seluruh kehidupan kami, bahkan menguasai ruangan ini Bapa, sehingga apa yang kami buat pagi hari ini benar-benar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini, kami dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita semua. Waktu ini, jam ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, hanya mengagungkan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Tuhanlah kekuatan dan haleluya.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah Tuhan yang setia. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan seluruh keberadaan hidup kami Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman. Dan di dalam firman itu ada kekuatan yang besar. Yang dapat memampukan kami. Mengajar kami, membimbing kami. Bahkan terus menopang hidup kami. Membawa kami untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik bagi kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Haleluya. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Semua Tuhan, sejemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Haleluya Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
berikan sorak bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup kami. Sebab Engkau satu-satunya sumber kehidupan, sumber segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kami akan dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pengurapan Tuhan sudah menjadi bagian hamba-Mu. Bahkan semua kami jemaat Tuhan, kami menyiapkan setiap tanah hati yang terbaik. Dan kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang mengambil alih seluruh kehidupan kami, terlebih hati, pikiran kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam urapan Allah Roh Kudus, kami dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa memberkati kehidupan kita. Pagi hari ini segera saja kita membuka Alkitab kita yang saya ambil di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus 4 ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat yang ke-30. Kita akan mulai dulu dengan ayat yang ini. Efesus 4 ayat yang ke-30. Saya rindu kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah dimeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Karena ini adalah minggu di mana kita menantikan ketuangan Roh Kudus yang hari Minggu nanti tanggal 28 itu adalah hari Pentakosta. Hari yang ke-50 untuk kita bisa peringati. Jadi minggu ini adalah minggu di mana minggu doa untuk kita. Jadi kita menantikan yang namanya ketuangan Roh Kudus. Untuk itu tema pagi hari ini saya berikan tema hidup yang disertai Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, penting sekali hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi, sangat penting dalam kehidupan kita penuh dengan Roh Kudus. Bahkan bukan hanya sampai penuh dengan Roh Kudus, tapi benar-benar hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Jangan hanya sampai bagaimana kita merasa bahwa oh saya sudah penuh dengan Roh Kudus, saya sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian kita bilang saya juga ada Roh Kudus di dalam hidup saya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang kalau kita menyelidiki dalam kebenaran firman Tuhan, Dia berfungsi untuk menuntun kita. Dia akan menghibur kita, Dia membantu kita dalam kelemahan, Dia mengajar kita, Dia mendidik kita, Dia menyucikan hidup kita, Dia menginsafkan kita. Bahkan Dia menyelidiki segala sesuatu, Ia menghidupkan. Itu Roh Kudus. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia terlihat berbeda. Berbedanya di mana? Dari tutur bahasanya, dari sikap hidupnya, dari setiap tindakan-tindakan, bahkan dalam setiap keputusan-keputusannya akan sangat terlihat. Karena kita bukan hanya mengejar yang namanya karunia roh, tapi yang lebih luar biasa adalah buah roh itu ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu jemaat Tuhan.
buah roh itu ada dalam hidup kita. Kalau dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka dia akan selalu bersemangat. Cintanya itu luar biasa, kesetiaannya, ketaatannya. Api Pantekosta itu menyala dalam kehidupannya. Api Roh Kudus itu menghidupkan setiap kehidupannya. Bergerak di dalam hidupnya, di dalam rohnya ini, dan akan memancar kepada setiap kehidupan, bahkan dalam setiap sikap hidup setiap hari. Tidak ada yang namanya lemah, letih, lesu, loyo. Yang ada dia akan selalu bersemangat, karena saya katakan tadi, Roh Kudus ini menghidupkan. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Makanya Roh Kudus, makanya dalam Alkitab dikatakan jangan padamkan roh. Kalau dia ada dalam hidup kita, dia bergerak di dalam kehidupan kita, kita akan selalu luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena Bapak Gembala pernah katakan sempat sentil khotbah minggu lalu bahwa bagaimana Saul awalnya itu dia juga dituntun oleh Roh Kudus. Tapi ketika Tuhan undur atau Roh Kudus undur dalam kehidupannya, Roh Kudus pergi, kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16. Saya pakai Alkitab HP karena mata saya kurang jelas Bapak Ibu. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14, firman Allah berkata begini. Tetapi roh Tuhan, roh Allah telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi ketika roh Tuhan atau Roh Kudus tidak ada lagi dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, ketika bukan lagi roh Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita, siapa lagi yang tinggal? Roh jahat. Roh jahat yang sudah menguasai hidup kita. Sehingga bagaimana kita bisa melihat Saul. Saul dalam kehidupannya yang timbul adalah iri hati. Yang timbul adalah bagaimana caranya dia bisa menyingkirkan Daud. Yang timbul di dalam pikirannya bagaimana saya bisa memusnahkan Daud. Dia merasa bahwa hidupnya tersaingi. Karena bukan lagi roh Tuhan yang bekerja dalam hidup dia. Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama tadi, sebelum didapat bahwa jangan kita mendukakan Roh Kudus, di situ dikatakan jangan lagi ada kemarahan, jangan ada lagi kebencian dan sebagainya. Karena itu bisa mendukakan Roh Kudus kalau kita baca keseluruhannya. Nah, ketika Roh Allah undur daripada Saul, yang ada adalah roh jahat. Jadi ini yang saya katakan tadi sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi belajar dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana seseorang yang penuh dengan Roh Kudus? Bahkan bagaimana seseorang yang benar-benar terlihat bahwa dia benar-benar dituntun oleh Roh Kudus? Dia disertai oleh Tuhan. Roh Kudus menyertai kehidupannya. Ada dua pribadi yang akan saya bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang pertama adalah Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga. Kejadian 39 ayat yang ketiga, di sana dikatakan begini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kenapa saya bilang Yusuf disertai oleh Tuhan dan dia penuh dengan Roh Kudus? Kalau di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ketika Yusuf benar-benar penuh dengan roh Allah, maka Allah menyertai kehidupannya. Allah telah memilih Yusuf
di antara kakak-kakaknya. Dan saya mau bilang Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau Allah sudah pilih, pasti Allah perlengkapi dengan kuasanya. Allah pasti perlengkapi dengan kuasanya. Kisah Yusuf bukan sesuatu yang asing bagi kita. Kurang lebih 13 tahun Yusuf terproses dengan begitu luar biasa di tangan Tuhan. 13 tahun bukan waktu yang mudah, bukan waktu yang singkat kalau menurut saya. Karena seandainya kita berada di posisi Yusuf, bagaimana kita bisa merasakan seperti itu? Yang dulunya begitu disayang, yang dulunya anak manja, yang dulunya dikelilingi dengan kakak-kakaknya yang begitu mengasihi dia. Tapi suatu ketika kehilangan kasih sayang, dibuang, dikucilkan, dijual. Bukan hanya sampai di situ, dijadikan budak. Bukan orang yang penting lagi pada saat itu. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana perasaan Yusuf saat itu. Bagaimana Yusuf bisa menjalani hari-hari yang dia jalani selama kehidupan di dalam proses kurang lebih 13 tahun. Yang kita tahu dia berakhir di dalam penjara bukan karena kesalahan dia. Hanya karena fitnaan. Tapi yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika Tuhan pilih Yusuf di antara keluarganya, Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Dan yang paling penting, Yusuf membiarkan hidupnya diatur oleh Tuhan. Ini yang penting. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sudah pilih saya, Tuhan panggil saya, kita yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan, kita minta Tuhan Engkau penuhkan aku dengan Roh Kudus. Lepas dari itu, kita juga harus belajar Tuhan atur setiap hidup kita. Mungkin Yusuf bisa berontak. Yusuf mungkin bisa berteriak, apa salah saya? Apa yang sudah saya buat? Kebanyakan orang mungkin berpikir, apa dosa saya? Sampai saya harus menderita, sampai saya harus mengalami seperti ini. Tapi yang luar biasa, Yusuf membiarkan Tuhan memimpin kehidupannya. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai kehidupannya. Jangan dulu tuh kita berpikir bahwa jangan hanya kita tahu bahwa wih luar biasanya Yusuf ya bisa jadi orang penting di Mesir, bisa jadi orang terkenal di Mesir. Kita lupa apa yang dilakukan oleh Yusuf, apa yang dialami oleh Yusuf, rentetan peristiwa yang Yusuf alami. Kalau bukan karena Tuhan, Yusuf tidak akan kuat untuk bertahan. Kalau bukan dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, kalau bukan atas tuntunan Tuhan, Yusuf tidak akan sekuat itu. Yusuf tidak akan mampu menjalani kehidupannya. Yang penting dalam hidup kita Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita. Amin. Kata menyertai artinya menemani. Dan menemani di sini bukan hanya sekedar berteman, tapi menemani di sini adalah dia menemani kita dalam segala hal. Dia tidak membiarkan kita, tapi dia ikut serta menolong kehidupan kita. Dia ada dalam kehidupan kita, artinya seluruh kehidupan kita dalam campur tangan Tuhan. Kata menyertai. Dia bersama dengan kita, tapi bukan bersama kalau kita berhenti, dia berhenti. Tapi saat kita dalam masalah, saat kita dalam tekanan, saat kita bingung, harus mengambil keputusan yang seperti apa, harus bagaimana saya Tuhan. Dia campur tangan, dia ikut serta di dalamnya. Tugas siapa itu Bapak Ibu? Tugas dari Roh Kudus. Kalau dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Gembala sudah sentil hari Kamis. Penting bagi Allah untuk naik ke sorga. Penting bagi Yesus untuk naik ke sorga. Untuk dia memberikan seorang penolong bagi kita. Dan dia akan menyertai kita selama-lamanya. Kalau Tuhan menyertai kita, apa yang perlu kita takutkan Bapak Ibu? Tapi kalau Tuhan tidak menyertai kita, mau salah jalan torang. Betul tidak? Kalau kita tidak dalam tuntunan Tuhan, kita bisa salah jalan. Kita bisa salah jalan. Tapi kalau Roh Kudus menyertai kehidupan kita, Ia akan mampukan kita untuk bisa melewati apapun. Melewati apapun. Jadi kita bisa tahu. Kita bisa ketika saya dengar firman, ada orang yang berfirman, saya mulai menyelidiki. Iya ya, bagaimana hidup saya? Apa saya dituntun Tuhan? Apa saya membiarkan Tuhan tuntun hidup saya? Apa saya membiarkan Tuhan menyertai saya? Atau saya yang lebih banyak atur hidup saya? Atau saya yang lebih banyak mengambil alih bagiannya Tuhan? Karena seringkali Bapak Ibu, ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kita tidak bisa lakukan. Hanya butuh campur tangan Tuhan. Hanya bisa Tuhan yang kerjakan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang disertai Tuhan adalah Yusuf. Dan yang kedua adalah Maria, ibu Yusuf. Di dalam Lukas pasal yang ke-1, ayat yang ke-28. Lukas 1 ayat 28 firman Allah berkata demikian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tuhan menyertai engkau. Kita selalu dengar firman ini ketika Natal. Bagaimana Maria didatangi oleh malaikat Tuhan untuk mempercayakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Maria juga ini dipilih oleh Tuhan di antara wanita-wanita yang ada pada saat itu. Di antara perempuan-perempuan yang ada di zaman itu. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan pilih kita, jangan takut. Berarti ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan lewat hidup kita. Kasih tahu kiri kanan, engkau dipilih Tuhan sampai engkau ada di sini. Engkau dipilih Tuhan sampai kita bisa ada setia sampai hari ini. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan yang akan Dia lakukan lewat kehidupan kita. Walaupun di dalam ayat yang ke-34, Maria sempat berkata begini. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ketika malaikat berbicara kepada Maria bahwa engkau akan mengandung, terus Maria bilang begini, "Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa itu terjadi? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" Tapi yang luar biasa, malaikat berkata seperti ini di ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Maria berkata, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin bisa terjadi?
Tapi dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun. Kuasa Allah yang maha tinggi. Kuasa Allah yang paling tinggi, yang maha dahsyat dan maha hebat itu, yang akan menaungi engkau dan akan memampukan engkau. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seringkali mungkin kita bertanya, bagaimana bisa terjadi Tuhan? Aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Tapi kalau kuasa Roh Kudus turun atas hidup kita, maka kuasa yang maha tinggi menyertai dan memampukan hidup kita. Maria mungkin tidak mampu. Sebagai seorang gadis pasti dia malu. Bagaimana bisa saya akan mengandung? Apa yang terjadi dengan kehidupan yang saya alami? Tapi kalau Roh Kudus turun, ada kuasa yang maha tinggi menyertai kehidupan kita. Yang tidak mungkin akan menjadi sangat mungkin. Yang tidak bisa, yang tidak mungkin kita lakukan, yang mustahil bagi kita, itu bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Ini yang saya katakan, betapa pentingnya kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya kita menyadari bahwa Roh Kudus harus menyertai seluruh kehidupan kita. Ayat yang tidak asing bagi kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa yang dibicarakan di sini adalah kuasa yang bukan kuasa yang biasa. Yang di dalam bahasa Yunani itu kuasa dunamis, yang asal katanya berasal dari kata yang akhirnya orang terjemahkan dari dinamit menjadi dinamit, yaitu yang mempunyai daya ledak yang sangat dahsyat. Kuasa itu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kuasa yang benar-benar dimampukan oleh Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa yang akan bekerja kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Yang akan membangkitkan semangat kita, yang akan membangkitkan kekuatan dalam hidup kita, yang akan memampukan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita seringkali mendengar ada ledakan-ledakan Allah, ada ledakan-ledakan Roh Kudus. Jadi pertanyaan bagi kita, adakah sesuatu yang meledak dalam hidup kita? Atau adakah sesuatu ketika kehadiran kita, ada sesuatu yang terjadi di sekeliling kita? Karena kita penuh dengan Roh Kudus. Karena kita bergerak dengan kuasa yang luar biasa, dengan kuasa yang tak terbatas itu. Harusnya kita bisa meledakkan dalam tanda petik di dalam diri kita dulu, Bapak Ibu jemaat. Bagaimana kita bisa meledakkan sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Hal-hal mungkin yang kita tidak bisa atasi. Seperti apa? Ketakutan kita. Apalagi kekhawatiran kita. Kemarahan kita, keputusasaan kita, kekecewaan kita, sakit hati kita, kekerasan hati kita, kesombongan, keegoisan kita. Itu mampu sebenarnya kita hancurkan dalam hidup kita. Seringkali kita bilang, sudah terlanjur, saya tidak bisa lagi. Tapi dengan kekuatan Allah Roh Kudus, kita sebenarnya harus bisa meledakkan semuanya itu, menghancurkan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, Roh Kudus tidak akan bekerja bagi orang yang dalam keadaan seperti ini. Sekali lagi, Roh Kudus dan kuasanya tidak akan dimaksimalkan di dalam kehidupan kita kalau kita tidak membuang hal-hal seperti ini. Kalau kita tidak memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk mengambil alih seluruh ini. Kalau kita beri ruang bagi Roh Kudus, kita akan melihat karya ajaib Allah dinyatakan dalam hidup kita. Karya ajaib Allah dinyatakan dalam hidup kita. Yusuf
Yusuf manusia Bapak Ibu. Kecewa pasti. Marah pasti. Tapi Yusuf berani untuk tidak tinggal di dalam hal seperti ini. Makanya Roh Kudus bekerja dahsyat dalam hidupnya. Maria juga manusia biasa seperti kita. Takut ya pasti. Malu pasti. Mungkin berpikir khawatir iya. Tapi Maria mampu untuk menepis semuanya itu. Semua bisa diatasi. Karena hidup mereka dipimpin oleh kuasa Allah Roh Kudus. Menghasilkan hati yang mampu mengampuni. Menghasilkan hati yang mampu mengasihi. Karena cocok juga yang Rasul Paulus bilang. Walaupun seluruh bahasa dunia kita tahu, bahasa sorga pun kita tahu, tapi kalau bahasa kasih tidak ada dalam hidup kita, itu omong kosong. Kalau bahasa kasih tidak ada dalam hidup kita, buah roh ini tidak tumbuh dalam hidup kita. Kata Paulus, itu seperti gong yang bunyinya gemerincing. Yusuf terbentuk seperti itu. Sampai kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Yusuf bisa memaafkan keluarganya. Maria, apa yang terbentuk dalam kehidupan Maria? Maria memiliki hati hamba. Jadilah padaku Tuhan, karena aku hambamu, jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Tuhan cari hati hamba hari-hari ini Bapak Ibu. Hati yang mau dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Karena ini akan melahirkan hal-hal yang hebat dan dahsyat dalam hidup kita. Lewat Yusuf, keluarga dan bangsanya diselamatkan dari kelaparan. Lewat Maria, seisi dunia diselamatkan karena kelahiran Yesus Kristus. Pertanyaannya, lewat kita apa yang bisa terjadi? Haleluya. Karena Tuhan bilang, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Jangan hanya bilang, Bu terima kasih saya sudah bisa berbahasa roh. Bukan hanya sampai di situ. Kamu harus menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau untuk diri kita saja kita belum bisa jadi berkat, bagaimana kita bisa sampai ke ujung dunia? Untuk itu jangan pernah mendukacitakan Roh Kudus. Dengan hal-hal yang Bapak Ibu bisa baca di rumah sebelum kita dapat di Efesus di ayat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, saya hanya mau bilang, gereja Tuhan harus ada Roh Kudus. Gereja Tuhan harus api Pantekosta itu terus menyala. Tidak ada alasan kau mau dalam pergumulan yang berat, kau mau dalam posisi yang terluka dan sebagainya, kau mau dalam posisi yang kalah sekalipun. Kita harus tetap memiliki api Pantekosta itu. Kita harus tetap memiliki kuasa Roh Kudus itu. Jangan pernah padamkan. Jangan pernah padamkan. Kenapa? Karena ayat yang terakhir di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya, kita harus menjadi kuat. Kita lompat ke ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Firman Allah ini harus ada dalam kehidupan kita juga. Pedang roh, yaitu firman Allah. Berbicara pedang, saya kutip bahasa seorang hamba Tuhan. Kalau pedang tentunya harus tajam. Kalau pedang tentunya harus diasah. Untuk apa kita pegang pedang tapi tumpul? Kita mau pakai untuk apa? Rumput sehelai saja mungkin tidak bisa terpotong.
Jadi pedang roh juga harus ada dalam hidup kita. Itu harus diasah setiap hari. Karena kalau dia tumpul, untuk apa? Percuma kita pegang pedang yang berat mungkin sekian kilo. Tapi kalau tidak tajam, kita mau potong akan apa? Tulang yang kecil saja mungkin tidak bisa terpotong. Tapi kalau dia tajam, kata firman Tuhan, kita bisa bertahan, kita bisa melawan kuasa kegelapan. Kalau kita baca dalam Efesus ini, kita bisa bertahan dan kita bisa melawan, kita bisa menyerang, kata firman Tuhan. Jadi kalau tumpul, kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa menyerang. Kuasa kegelapan yang akan kalahkan kita. Dan kata firman Tuhan, hari-hari ini semakin jahat. Kita harus kuat. Makanya saya bilang gereja Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Pedang ini harus tetap diasah, harus tetap tajam. Jangan biarkan dia tumpul. Karena kita sementara berperang dan melawan. Kalau ini tajam, jangankan melawan, bertahan saja kita tidak bisa. Bertahan saja kita tidak bisa. Dan jemaat harus ingat, lawan kita bukan manusia, lawan kita bukan kiri kanan saudara, tapi lawan kita adalah kuasa kegelapan. Kalau dia lebih kuat dari kita, bagaimana mungkin kita bisa melawannya? Kalau dia bisa kuat dari kita, bagaimana mungkin kita bisa bertahan dan kita bisa menyerangnya? Dengan cara apa Bapak Ibu? Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dan seterusnya. Makanya minggu ini kita akan mengadakan doa untuk ketuangan Roh Kudus. Saya sangat berharap jemaat Tuhan bisa ada untuk berdoa di tempat ini. Kita butuh kuasa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita butuh Allah Roh Kudus untuk ada di dalam kehidupan kita. Api yang akan menghidupkan semangat kita, yang akan membakar roh kita untuk semakin luar biasa. Kata firman Tuhan di dalam Roma, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita tidak akan bisa melayani Tuhan maksimal kalau roh kita tidak lagi menyala-nyala. Amin Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hari Minggu nanti ulang tahun kita yang ke-19. Sudah ada begitu banyak perjuangan yang kita alami. Air mata, pengorbanan kita, apa yang sudah kita bangun. Biarlah seperti yang Wahyu katakan, pegang apa yang ada padamu. Jangan sampai seorang pun mengambilnya. Jangan sampai posisimu digeser. Jangan sampai posisinya diubah oleh orang lain. Atau saya pinjam bahasanya Bapak, ada yang terkemudian yang akan terdahulu, atau ada yang terdahulu yang akan terkemudian. Saya berdoa jemaat Tuhan tetap luar biasa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Tutup Alkitab kita. Saya rindu kita angkat satu pujian sambil kita berkata, Allah Roh Kudus, aku rindu punya kuasa yang luar biasa itu Tuhan. Kuasa yang akan selalu memampukan. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa yang maha tinggi. Biar itu menaungi seluruh hidup kita. Sehingga kami belajar berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami belajar diatur dan dituntun oleh Allah Roh Kudus. Engkau tidak pernah salah pilih kami Tuhan. Engkau tidak salah panggil kami Tuhan. Tapi biarlah juga Engkau tetapkan kami untuk setia sampai akhir hidup kami. Haleluya. Haleluya. Roh Allah yang
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, dan di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, kita mengangkat tangan meminta kuasa Allah turun dalam hidup kita. Urapanku atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Lewat doa-Mu, banyak hal yang terbelenggu dipatahkan dan dilepaskan. Lewat kuasa yang bekerja di dalam hidupmu, banyak hal yang bisa memulihkan, bahkan mencelingkan setiap mata hati yang buta. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Haleluya. Serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, penuhi dengan kuasa-Mu, menyatakan kebesaran. Sekali lagi, membebaskan Tuhan. Haleluya, haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kasih. Jadikan hidupku Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya. Engkau tidak mampu kalau bukan Tuhan, Engkau tidak akan sanggup kalau bukan Tuhan. Mustahil bagimu kalau bukan Tuhan. Tapi kalau Roh Tuhan ada atas hidupmu, kuasa yang maha tinggi memampukan hidupmu. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa.
Saya mau jemaat saja nyanyikan ref ini. Angkat tangan semua di hidup yang terbelah. Apapun belenggu di dalam hidupmu, Tuhan sanggup untuk melepaskan belenggu-belenggu itu. Roh Kudus memampukan engkau mengalahkan apapun yang menjadi perintang, penghalang engkau untuk meraih janji Tuhan. Yang akan membuat engkau tersendat untuk masuk di dalam zona janji Tuhan yang besar. Saya mau semua jemaat saja nyanyi. Jemaat semua respon. Membebaskan semua kita. Saya tahu Tuhan ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Jangan berdiam. Jangan tinggal dalam kelesuan. Tangkap setiap momen. Tangkap setiap momen. Kiara lama takana yara lama ya sikara lama tak. Kiara lama takana yara lama ya sikara lama. Izinkan Roh Kudus. Izinkan beri ruang bagi Roh Kudus. Kebesaran kuasa lagi membebaskan. Membebaskan hidup. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tanda engkau menyerah. Kinai sikatakanaya sikaralamatakkanaya. Tuhan mau untuk menjamah engkau. Buka hatimu. Tuhan mau untuk menemuimu. Beri ruang bagi Tuhan. Di manakah engkau anak-anakku? Membebaskan hidup yang saya katakan. Di manakah engkau? Mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Bangkitkan kembali apa yang perlu engkau bangkitkan bagi umat-umatmu. Ya, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Bangkitkan kembali, nyalakan kembali. Ya, membebaskan hidup yang terbelah. Ya raya sikara batang saya. Rira
penuh, penuh, penuh. Ya, 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 ya. Penuhkan lagi, penuhkan lagi. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Yes, 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 yes. Ya, kinai takana yara nama Yase. Ya, Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Bapa. Angkat tangan lagi, tetap tertadahkan di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami mendukakan Roh Kudus. Ampuni kami ketika kami mendukakan Engkau dengan cara-cara kami. Siapapun kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami minta, jangan pernah Engkau ambil Roh-Mu dari kami. Jangan Engkau pindahkan kaki Dian dari tempat ini. Tabut Allah ada di sini, Roh Kudus. Dan izinkan kami menikmati. Kinai sikiara matakana yara lama ya lama. Kinara matakana ya. Dan saat ini Tuhan, kembalikan apa yang hilang di antara kami. Kembalikan apa yang pudar. Kembalikan apa yang mulai terkulai. Roh Kudus, patahkan setiap belenggu-belenggu. Belenggu apapun yang mengikat kami, mengikat pikiran kami, mengikat hati kami, mengikat hidup kami. Kami patahkan semuanya itu di dalam nama Yesus. Dan kami katakan, di hari ini kebenaran ini memenangkan kami, memerdekakan kami. Roh Kudus turun memenuhi kami, menguasai kami, memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kebenaran ini membuka, mencelikkan mata rohani kami untuk memandang bahwa kami tidak bisa melangkah tanpa Roh Kudus yang telah memeteraikan kami sampai pada hari penyelamatan. Jangan pernah Engkau pergikan, tinggalkan kami. Tetaplah dalam hidup ini. Pegang tangan kami Roh Kudus dan jangan lepaskan. Dan biarlah meterai itu tidak kami rusakkan. Dan kami mau tetap Engkau menuntun kami sampai pada waktunya. Engkau berkata selesai. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, tambah urapan dan hikmat dan kuasa dari Tuhan. Terima kasih, kami semua mendapatkan penyegaran, lawatan dan kepenuhan Tuhan. Selanjutnya di pagi ini kami letakkan korban persembahan. Kami mengembalikan milik-Mu. Kami pun berkorban bagi pembangunan. Semua kami lakukan sekali lagi hanya untuk Tuhan. Semata-mata untuk Tuhan. Dan dari Tuhan semua balasan-balasan yang kami terima. Kami lakukan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Kita akan mengangkat satu pujian, jalan serta nyaman.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan. Haleluya. Dan untuk jadwal kita sepekan, sebentar ada ibadah permata bertempat di keluarga Bapak Amner atau Papa Alan di Wasuponda jam 6:30 malam. Sekali lagi ibadah permata di Wasuponda di keluarga Bapak Abner, Papa Alan jam 6:30 malam. Kemudian hari Selasa ada pelwap di Ibu Megaria jam 4 sore. Kemudian Rabu sampai Jumat itu ada doa di gereja setiap malam jam 7 malam. Sekali lagi Rabu dan Jumat ada doa di gereja, Rabu sampai Jumat. Rabu, Kamis dan Jumat ada doa di gereja. Saya berharap semua jemaat Tuhan bisa hadir, pelayan-pelayan Tuhan, pelayan altar, pengurus-pengurus wadah untuk bisa hadir dalam doa ini. Saya sangat berharap, bahkan Tuhan sangat berharap, bukan cuma saya. Untuk kemajuan pelayanan di tempat ini, saya percaya kita butuh kuasa, kita butuh Roh Kudus, apalagi kepada setiap pengurus, kita butuh kuasa. Bagaimana kita memanage kalau kita tidak punya kuasa untuk kita bisa melayani. Apalagi ke pelayan-pelayan Tuhan, saya sangat berharap untuk kita bisa hadir selama 3 malam di tempat ini. Tuhan pasti menyiapkan kendaraan buat kita semua. Kemudian Sabtu ada kerja-kerja bakti bagi kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena hari Minggu itu adalah hari ulang tahun jemaat Tuhan. Jadi mungkin Selasa ya kita akan lebih banyak bicara karena menu-menu khusus ibu-ibu. Kemudian kita tidak pasang tenda jadi hanya kita. Kemudian mungkin anak-anak tamborin sebentar akan tinggal karena mungkin mereka akan berbicara untuk acara nanti khusus hari Minggu nanti. Itu saja, kemudian sorenya tetap ada latihan buat semua pelayan-pelayan altar. Hari Minggu kita ibadah jam 10 pagi. Sekali lagi hari Minggu kita ibadah jam 10 pagi. Dan semua wadah-wadah bisa mempersiapkan diri untuk kita bisa bernyanyi hari Minggu itu. Sekolah Minggu, Bapak Gembala bilang sekolah Minggu disatukan saja di sini untuk bisa beribadah dan mereka nyanyi, baik sekolah minggu, pemuda, kaum wanita dan kaum pria. Kita bisa nyanyi biar kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang berhari ulang tahun sudah didoakan hari Kamis. Jadi selamat ulang tahun bagi yang berhari ulang tahun. Kita topang bersama yang sakit, Ibu Eni Nenggolan, anak Milka, bahkan saudari Ingrid, biar mereka disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Ya, untuk hari Minggu nanti saya mohon kesiapan kita bukan hanya sekedar dari segi konsumsi, tetapi betul-betul kesiapan kita untuk beribadah. Ibadah dibuat ditata sedemikian rupa. Pelayanan dipercayakan kepada Pendeta Ronald Lumatau yang pernah pelayanan di sini kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Beliau adalah biro sekaligus ketua Komisi Penginjilan Sulawesi Tengah, maka dia yang bersedia untuk mengambil bahagian karena itu merupakan, sebenarnya kan kita sudah patok di tanggal 26 Mei untuk ulang tahun kita. Sebenarnya ini disebut ulang tahun pengembalaan, ya. Dan tapi kita katakanlah sebagai ulang tahun jemaat terhitung dari tanggal, sebenarnya hitungan tanggalnya dipakai kepada hari pentabisan 26 Mei. Tetapi memulai pengembalaan itu di tahun 2004. Jadi sudah 19 tahun. Atas kemurahan Tuhan pun 2 hari yang akan datang memang saya berusia ke-50. Ya ke-50, tetapi saya pikir tidak perlu untuk ada acara khusus di hari itu, tapi kita satukan saja di hari Minggu semuanya supaya kita fokus untuk beribadah karena bertepatan pula dengan hari Pentakosta, harinya kita. Jadi saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan kepada jemaat. Sebab itu kita buat persiapan-persiapan. Kalau ada yang mau nyanyi, bapak-bapak, ibu-ibu dan
Ada banyak saya lihat jemaat yang tidak hadir sekarang ini, mungkin saling mengingatkan dan saling mengajak kepada semua, silakan keluarga-keluarga kita semuanya dibawa dalam satu persekutuan kasih. Di dalam ibadah ucapan syukur yang kita rangkai, katakanlah dengan KKR, pengurapan untuk ketuangan Roh Kudus. Jadi semua kita satukan dalam momentum ibadah raya pada minggu yang akan datang yang dimulai jam 10 pagi. Jadi nanti mungkin karena kalau bicara teknis masak-memasak itu nanti ibu-ibu yang ambil alih semuanya di hari Selasa, itu bisa dibicarakan seperti apa. Memang sudah ada beberapa konsumsi pokok yang sudah ditentukan, tetapi mungkin siapa tahu ada tambahan-tambahan mengingat akan ada banyak mungkin tamu-tamu, bahkan kami berencana walaupun mereka tidak hadir di ibadah raya, tapi dalam jamuan makan siang kami berencana seluruh hamba-hamba Tuhan di wilayah ini untuk diundang bersama-sama untuk kita perjamuan kasih bersama di tempat ini. Jadi saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati, kita lanjutkan pelayanan ini. Saya jemput kita bangkit berdiri semuanya. Dan luar biasa. Kami yakin kami ada sebagaimana ada semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami tatap minggu ini dengan satu keyakinan, Tuhan tetap pegang tangan kami dan tak lepaskan. Membuat minggu ini disebut minggu yang diberkati. Kami akan banyak berpengalaman dengan pengalaman-pengalaman mujizat, pengalaman-pengalaman berkat, pengalaman-pengalaman yang penuh dengan anugerah yang akan menyatukan kekaguman kami untuk memandang kepada pribadi yang begitu mengasihi dan tak meninggalkan kami. Dan kami yakin, kami pun percaya bahwa minggu ini kalau ada yang dalam berbagai macam kesulitan ekonomi, kami yakin Engkau beri jalan keluar. Kalau mereka yang butuh pekerjaan, Engkau buka pintu pekerjaan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh tangan Tuhan yang ajaib. Mereka yang perlu dipulihkan dalam rumah tangga, dalam hal-hal keuangan, dipulihkan oleh Tuhan. Ada masalah dan pergumulan, kami tatap jalan keluar yang Tuhan berikan. Yang kami tahu jalan keluar dari Tuhan adalah jalan keluar yang terbaik. Namun pun dari tempat ini kami berdoa kepada mereka yang butuh jamahan Tuhan karena dalam keadaan sakit. Kami doakan buat Ibu Eni Nainggolan. Kami doakan buat anak Milka. Kami doakan buat saudari Ingrid. Atau mungkin kekasih-kekasih yang lain yang tidak kami sebutkan dari mimbar ini. Namun kami bersatu hati. Kami menyatukan kesepakatan kami untuk meminta kepada Tuhan. Dan kami minta di dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Penyakit apapun yang mereka alami diangkat oleh Tuhan, membebaskan mereka dari belenggu penyakit. Dan kami yakin mereka sehat dan mereka bisa beraktivitas, terlebih mereka untuk bisa mencari Tuhan. Kami yakin, kami percaya mereka bisa segar berdiri bangkit kembali untuk melakukan semua pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat kesembuhan yang mereka terima dari Tuhan. Kami doakan minggu ini adalah minggu keintiman kami dengan Tuhan. Bahkan minggu ini adalah minggu penyegaran, minggu kebangkitan rohani, minggu di mana kami akan banyak menikmati pemulihan-pemulihan yang ajaib yang Roh Kudus akan kerjakan di tengah-tengah jemaat. Bahkan kami yakin dalam persekutuan kami dengan Tuhan, rangkaian ibadah demi ibadah, doa demi doa, malam demi malam yang akan kami lewati, kami akan benar-benar mengalami kepenuhan Roh Kudus.
bagi yang pernah dipenuhkan dan dibaptis, dan mereka yang belum dibaptis akan dibaptis oleh Roh Kudus. Kami dapatkan pemeteraian dari Tuhan, dan benar-benar meterai itu yang akan menghentar kami kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kami yakin kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan dunamis, penuh dengan segala kesanggupan yang Tuhan mampukan kepada kami melewati rintangan apapun. Terima kasih Bapak, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga yang coba merintangi kami di minggu ini, yang coba-coba untuk merampas berkat-berkat kami. Kami katakan roh-roh jahat di udara, bahkan sampai pada rancangan-rancangan jahat orang, kecelakaan, mara bahaya, musibah, sakit, penyakit, kelemahan apapun, kami bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami doakan semua keluarga-keluarga kami, jemaat GPDI Bukit Hermon Tabarano yang saat ini beraktivitas di luar daerah, di luar negeri sekalipun, mereka tetap dalam lindungan dan perlindungan dan penyertaan Tuhan sebagaimana Engkau berlakukan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, tadakan tanganmu dan terimalah berkat sorgawi yang Tuhan akan berikan curah ruakan bagimu pagi ini. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan permai. Terima kasih Bapak, kami syukuri akhiri ibadah raya yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Dress code kita minggu depan tetap pakai